Di sini dijelaskan sifat orang munafik 4 itu ya. Yang pertama apa? Memerintahkan kepada kemungkaran, keburukan, kemaksiatan, kekufuran. Yang kedua tandanya mencegah dari kebaikan, keimanan, ketaatan, ketakwaan, kebaikan. Yang ketiga, kikir, tidak mau menggunakan sebagian hartanya di dalam taat kepada Allah. Korek. Yang keempat, meninggalkan taat kepada Allah. Ini tanda orang-orang munafik. Kemudian ketika kita berinfak, ya insyaallah imannya ahli infak sadayana, amin. Mudah-mudahan sadayana dijalembarkeun rizkina anu halal, nu seueur, nu gampil, nu barokah kanggo bakal ibadah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin, Al-Arba'in fi Usuliddin, beliau menjelaskan agar infaknya kita ini diterima oleh Allah, sodakohna ngarah ditampi ku Allah. Jadi kita itu harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara infaknya kita ini ya diterima oleh Allah Subhanahu. Ketika infaknya kita diterima oleh Allah, jangankan besar kecil, 1.000 perak, 2.000 perak, itu kalau diterima oleh Allah menjadi nilainya besar. Dan seluruh keutamaan infak dan sedekah akan kita raih ketika sedekah dan infak kita diterima oleh Allah. Karena itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, diterima oleh Allah. Bagaimana caranya supaya infak sedekah kita, zakat kita ini diterima oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan? Maka perhatikan 5 perkara ini. Perhatikan berapa? 5 perkara. Ngerti santri? Kalian bisa infak, bisa. Ngasih makan sama teman, ngasih makanan, ya bisa. Mampu semua. Ngasih air putih, itu infak juga, sedekah. Ya, sedekah juga. Perhatikan 5 perkara ini agar apa? Infaknya kita, sedekahnya kita, zakatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ketika amal baik diterima oleh Allah, disitulah ya menjadi nilai besar di hadapan Allah. Meskipun di hadapan manusia kecil, piraanan meret 2.000 perak, piraanan meret tuang sahwab, piraanan ngamasian cai sargot, berapa nilainya di hadapan manusia? Tapi di hadapan Allah itu bernilai besar kalau diterima. Cik hargana sakecelak eta sargot sabaraha aya nu ngajual teu cai sargot. Tapi kalau diterima sargot, diterima kalau nilainya bisa menjadi besar. Itu bisa menjadi sebab dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sedikit kalau diterima oleh Allah menjadi nilainya besar. Apalagi yang besar. Yang dikhawatirkan ini sudah sedikit nggak diterima lagi. Geus masa eutik teu diterima. Nu gede wae teu diterima geus hargaan, komo nu saeutik. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Insyaallah ini ahli pengajian ini semua ahli infak, amin. Teu aya nu koret insyaallah. Nu kopet mah korun dah. Ya, lain. Nu kopet mah korun. Insyaallah ahli pengajian mah sadayana berehan, amin. Yang pertama, al-israru. Yang pertama, al-israru. Merahasiakan. Yang kedua, menjaga diri dari mengungkit-ungkit kebaikan. Yang kedua, menjaga diri dari mengungkit-ungkit atas pemberian. Yang ketiga, mengeluarkannya dari harta yang paling halal. Mengeluarkannya dari harta yang paling halal, yang paling bersih. Yang keempat, memberinya
disertai dengan kegembiraan hati serta dengan muka yang berseri-seri. Memberinya disertai dengan muka yang berseri-seri, hati yang gembira. Yang kelima, memilih tempat untuk sedekah agar bernilai lebih. Memilih tempat untuk sedekah agar bernilai lebih. 5 tuh. Kalau kita infak, perhatikan 5 perkara yang barusan. Ya, infak, sedekah atau zakat. Tapi kalau zakat memang sebagian ulama ada yang mengharuskan secara terang-terangan untuk menghilangkan suudzon orang lain. Saya mah jelema bunga tara zakat cenah. Nah, gitu bisa gitu. Bisa gitu dah. Jadi yang pertama apa? Merahasiakan. Bukan artinya tidak rahasia jelek, tidak. Hanya ada nilai plus. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau membahas tentang sedekah sir. Mengapa kita ini harus belajar untuk melaksanakan sedekah sir? Sedekah sir itu orang yang diberi tidak tahu kepada yang, nah itu, wah itu luar biasa, luar biasa. Sedekah sir gampang sih sekarang, banyak, gampang caranya banyak. Tuh ada kotak amal, masukkan. Oh, di mana we kotak amal orang? Ke masjid, ke mana? Aya kotak amal tuh? Aya kotak tuh? Aya, kade tahun di pelong ku. Pelong we. Hah? Eusian kotak amal teh. Panggil jeung kotak amal teh naon? Ulah api-api itu ningali. Ada tuh aya buya di dieu mah. Aya tah disayogikeun bisi hayang infak ya. Bisi hayang kesian. Sabaraha we samampuhna. Diajar lillahi ta'ala. Mengapa Al-Imam Al-Ghazali menyarankan kalau infak yang sunnah ini, sedekah sunnah ini sangat dianjurkan untuk israr. Mengapa? Anna thawabaha yudha'afu ala thawabis sadaqatis zahirah sab'ina dhi'fan. Pahala sedekah sir itu dilipat gandakan oleh Allah atas pahala secara terang-terangan, pahala sedekah terang-terangan sampai 70 lipatan pahala. Oh beda, 70 kali lipat. Urang 2000 bari sedekah nanti samar jeung 2000 bari terang-terang beda nilainya. Pahalana 70 kali lipatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, sedekah sir dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang tadinya Allah mau murka, enggak murka sama orang tersebut. Gara-gara apa? Sedekah sir. Ya, Allahu akbar. Wa ayyu syai'in a'zamu min ghadabihi subhanahu wa ta'ala. Apakah yang lebih bahaya daripada murkanya Allah? Nah, ayat nuluhi bahaya tibatan murkana Allah. Oh, kalau Allah sudah murka, Allahu akbar. Enggak pandang anak siapa, turunan siapa, pangkatnya apa, enggak pandang. Allah sudah murka, turun tuh adab dari Allah. Nah, ini sedekah samar ini dapat memadamkan murka Allah. Maka itu nilainya seperti itu. Kemudian wa ma atfa'athu shadaqatus sir illa li azmiha indahu subhanahu. Tidaklah memadamkan itu sedekah sir atas murkanya Allah melainkan karena nilai besarnya itu sedekah sir di hadapan Allah. Jadi kenapa kok dapat memadamkan murkanya Allah? Karena sedekah sir ini sangat besar nilainya di hadapan Allah. Saking besarnya Allah yang tadinya murka tidak murka pada orang tersebut. Kok diajar unggal poe sedekah sir. Diajar semampunya, berapa saja silahkan.
punya sok mun subuh ka masjid teh bari mawa duit mun aya sabaraha we 10.000 100.000 gitu mun aya gitu. Oh bismillah Gusti sejas sedekah samar karena Gusti gitu diajar ya, itu nilainya sangat besar. Tidaklah ya sedekah sir tersebut memadamkan murkanya Allah, melainkan karena sangat besar nilainya ini sedekah sir di hadapan Allah. Itu alasannya. Yang kedua, kenapa alasannya sedekah sir ini lebih diunggulkan daripada sedekah terang-terangan? Karena sedekah sir ini lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Eta nu ikhlas, nu hese teh ikhlas. Lebih mendekatkan kepada ikhlas. Sedekah samar teh. Kados. Alladzi huwa ruhul amal. Yang mana ikhlas itu adalah hakikat ruhnya amal. Mesinna amal teh ikhlas. Lamun jelema teu ikhlas, kaos jelema nyawaan, bangke ngaranna. Mobil mesinan, maju moal. Oh. Jualan di mana? Jual mobil di mana? Dealer. Mangga galeuh ngan mesinan. Lagi dibeli mah kudu meuli. Naonan? Kitu deui urang. Sedekah infak tapi ikhlasan. Moal ditarima ku Allah. Iya nu kudu diemutan ku urang sing ikhlas. Kumaha cirina ikhlas teh? Teu ngarep-ngarep pamuji ti jalma nu dibere. Teu ngarep-ngarep panuhun ti jalma nu dibere. Ngaranna ikhlas. Kardos. Urang kan hoyong ditambin teu? Oh iya, diajar. Diajar sing ikhlas. Diajar urang mah diajar, nya. PT dengan nuhunkeun wae teh jelema teh dibere teh. Keun wae. Da urang karena memang ada tugas orang yang diberi dan ada tugas orang yang memberi. Kita nih memberi. Jangan kita mengharap-harap terima kasih dari orang yang kita beri. Jangan mengharap-harap. Ketika kita mengharap-harap terima kasih dari orang yang kita beri, di situ tidak ada keikhlasan. Kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Lebar atuh urang beak tenaga, beak harta, itu diterima ku pangeran. Harus. Kemudian tugas orang yang memberi itu harus menganggap kecil yang ia berikan. Abdi tos sedekah 1 miliar. Aduh hapunten ajengan abdi teh mung tiasa sedekah sakedik sabaraha 1 miliar hapunten gitu. Heuh kudu dianggap leutik. Tong dianggap gede tanu dibikeun ku urang teh. Sok sanajan nilainya besar. Ai 1 miliar agung ada beralit. Wah agung atuh. Tah gina ati urang ieu nu sedekah urang nu sedekah 1 miliar. Sedekah 1 miliar ka batur eta teh teu dianggap gede, kuduna dianggap leutik. Hapunten mung tiasa sakedik mung 1 miliar. Kudana kitu, rek kitu moal urang. Rek kitu moal sedekah 1 miliar. Aduh, ngadeg-deg rek merena ge. Kemudian tugas orang yang diberi. Nah, ini tadi tugas orang yang sekarang tugas orang yang diberi. Tugas orang yang diberi harus berterima kasih kepada orang yang nah, harus terima kasih jazakumullah gitu. Kemudian tugas orang yang diberi harus menganggap besar akan yang diberikan kepadanya. Mere 1000 perak, alhamdulillah, hatur nuhun. Ieu saliratos ngabantos ka abdi, sing digentosan gitu. Kudu nganggap gede kana pamere ti jalma anu eta tugas saha? Anu dibere. Jadi kita harus tahu mana tugas yang memberi dan mana tugas yang diberi gitu. Tong dibalik ayeuna mah. Ayeuna tugas nu dibere aya dulu di numere, tahulah gitu. Itu diantaranya ini adab-adaban agar nanti sedekah kita diterima oleh Allah. Kan ini yang kita harapkan ya. Kemudian lagi wali anha ab'adu minar riya al mufsid al amal.
Dan karena sedekah samar ini lebih menjauhkan dari penyakit ria yang merusak kepada amal. Aduh, ria dah kade, tong ria. Nu ibadah ria cilaka. Komo teu geus mah teu ibadah ria deh. Ieu mah ahli sedekah ria teu ditarima. Komo geus mah saeutik sedekah ria. Nah, itunya diajar, kita belajar saja belajar. Ikhlas. Nah itu salah satu keistimewaan dari sedekah samar. Ada saudara? Itu. Kemudian yang tadi kedua, jaga dari mengungkit. Kade. Tong make ngagonggorokan. Diajar. Itu ngarah ieu. Ngarah diterima teh ya, ngarah ditampil teh. Yang ketiga, usahakan yang halal yang kita berikan. Ulah ladang nipu dibikin keajengan. Ladang nipu dibikin keajengan. Atuh ajengan jadi error. Kaburangan wae subuh ya ajengan teh. Ada diracun ke ente. Kade lamun bade masihan keajengan kudu nupang halalna. Ngarah tambah istiqomah ajenganna nya, ngarah tambah getol ajenganna, ngarah tambah soleh ajenganna gitu. Mun masihan ka ustad ka ajengan kudu nupang bersih. Ya pokoknya lamun urang sedekah kudu nu bersih we nu halal. Da itu halal mah moal ditarima ku Allah. Yang keempat yaitu dengan hatinya mukanya berseri. Lamun barang beret tong bari baeud. Tong bari naon? Keur mah geus masa eutik baeud. Jadi eueuhan teh nunggurangan ganjaran teh. Kartos cacak gede wae bari baeud jadi ngurangan ganjaran. Jadi kudu bari senyum. Gitu. Hatena bunga. Ulah osok barang bere bari baeud. Kade eta. Dadang tugan ngamen aing si eta deui datang uga poe bari baeud eta mah geus jauh tidak diterima bari baeud mah. Atas kalimana usahakeun milih cari orang-orang baik. Kalau kita mau sedekah tuh cari orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang mana sedekah kita ini dipakai untuk dia, untuk takwa kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Mereka manehna teh keur manehna teh keur ngabangun masjid, keur ngabangun pesantren, keur ngurus anak yatim, keur ngurus santri teh ka dia. Barang bere teh anu kamangfaatanna teh luar biasa. Karosnya nah 5 perkara itu diantara adab-adaban di dalam berinfak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam berinfak, keikhlasan di dalam melaksanakan segala amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin.